Assalamualaikum my lovely student. Kelas kita hari ini adalah the names of the things in the living room. Nama-nama benda yang ada di ruang keluarga. Oke, kita lihat the living room-nya. Check it out. Ruang tamu. Nah, mana living room-nya? Ini dia. Oke. Ini living room yang akan kita sebutkan nama-nama yang ada di dalamnya. Ada apa saja? Ada tas, foto, buku, lampu, rak buku, telepon, televisi, sofa, meja, karpet, dan juga gorden jendela. Jadi masih banyak lagi yang ada di living room. Living room disebut juga dengan apa dalam bahasa Indonesia? Ruang keluarga. Oke, my lovely student, topik ini masih kita ambil dari buku When English Rings a Bell, chapter 4, bab 4. Untuk lebih jelasnya, silakan buka buku halaman 70. Sudah ketemu halaman 70? Oke, kalau sudah ketemu, pasti akan ketemu dengan gambar ini. Nah, sekarang kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di living room ini. Oke, kita sebutkan satu per satu. Two bags, dua tas. Jadi karena tasnya dua, makanya tasnya ini dikasih S di belakangnya. Kemudian some pictures. Jadi karena picture-nya banyak, juga dikasih S di belakang kata bendanya. Kemudian many books. Bukunya juga banyak, jadi ditambah S di belakang kata bendanya. Alarm. Karena lampunya satu, cukup dikasih artikel E saja sebelum kata bendanya. Begitu juga dengan a bookcase, ya, rak buku atau tempat buku, ya, karena tempat bukunya satu, cukup dikasih artikel E juga. Kemudian televisinya juga satu, a telephone, a telephone, a pair of curtains, sepasang gorden jendela. Jadi curtain ini ya. Nah, dia tetap single karena satu pasang, tapi karena single itu ada dua curtains-nya, dia ditambah S juga. Ini namanya kata benda yang selalu jamak, walaupun dia keterangannya appear-nya single. Kemudian a sofa, a table, carpet. Nah, sudah bisa dilihat apa saja yang ada di dalam living room ini. Sekarang kita collecting information-nya. Bisa kita tulis di dalam bukunya masing-masing. Oke. Nah, sebelum collecting information, kita observing and asking question dulu. We will tell the name of the things in the living room, their number and their location. Jadi kita akan menyebutkan nama-nama di living room, jumlahnya dan juga di mana tempatnya. Here what we'll do. First, we will plan what to say about each thing in our notebook, like the example. Ini contohnya. Kemudian, finally, we will report all our finding orally to the class. Nah, setelah kamu tulis nanti my lovely student, nanti laporkan di depan kelas atau bacakan di depan kelas. Nah, karena sekarang kebanyakan belajar online bisa dilaporkan dengan menggunakan video pendek ke guru-gurunya. Oke, sekarang kita lihat. There are many things in the living room. Banyak benda-benda yang ada di ruang keluarga. 1. There is big windows. Ada sebuah jendela besar. Next to the window, sebelah window, there is one big picture. Ada satu gambar besar juga. Masih ingat kan gambar tadi? Nah, ketiga, 4, 5, 6 kita coba isi apa saja
benda-benda di sana dan berapa jumlahnya, kemudian di mana posisinya. Oke, sebelumnya kita lihat beberapa frase yang harus diketahui terlebih dahulu untuk menyatakan location. Pertama, on the left artinya di kiri, kemudian to the left ke kiri, kemudian on the right di kanan, to the right ke kanan, in front of di depan, near dekat, next to sebelah, on the corner di sudut. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk menyatakan lokasi benda-benda di living room-nya. Sekarang kita coba melanjutkan nomor 3. Ya, there is a pair of red curtain on the window. Ada sepasang gorden di jendela. Jadi karena sepasang ini sifatnya masih single, makanya digunakan is. Tetapi curtain itu kata bendanya adalah yang selalu jamak ya. Jadi kalau misalnya there curtains, baru there are di sini. Tapi karena ada kata appear ya, sepasang, maka digunakan there is di sini. Oke, bisa dipahami. Nanti kita jelaskan lain waktu, ada videonya tentang kata benda yang selalu jamak. Oke, number 4. There are 3 small pictures on the left of the window. Ada 3 gambar kecil di sebelah kanan, ya, di sebelah kiri dari jendela. Oke, kemudian there is a carpet on the floor. Ada sebuah karpet di atas lantai. Kemudian there are 2 bags in the top shelf. Ada 2 tas di atas rak-rak. Nah, karena ini ini perhatikan, there are 3 small pictures, there are 2 bags. Karena ini banyak, bags-nya lebih dari 1, ada S. Di sini kata bendanya juga lebih dari 1, ada 3 gambar, maka digunakan there are. There are. Karena ini 1, there is. Jadi there is untuk tunggal, there are untuk kata benda yang diikuti oleh kata benda yang jamak. Oke, kita coba satu nomor lagi. There are many books in the shelf. Ada banyak buku di rak-rak buku. Di rak buku maksudnya, di rak buku. Nah, oke, sudah bisa. Sekarang lanjutkan nomor-nomor berikutnya, benda-benda yang nampak tadi di living room. Di living room tadi ya. Nah, catat di dalam bukunya. Nah, sekarang kita lanjut. Collecting information. Nah, collecting information ini kita tidak pakai living room yang tadi, tapi kita gunakan living room yang ada di rumah kita sendiri. We will tell the names of the thing in our living room, their number and their location. Jadi, my lovely student, coba bayangkan living room-nya, ruang keluarganya di rumah. Apa saja bendanya, kemudian sebutkan jumlahnya dan location-nya. For example, ini contohnya. There is a big, ya. There is maksudnya yang di sini mungkin ya, bukan there is. There is a big window in my living room. Ini salah ya. There is sebenarnya. Kemudian I have a small television on the small shelf. There is a telephone next to the television. Saya punya TV kecil di atas rak kecil. Ada sebuah telepon yang berdekatan dengan televisi. Nah, kira-kira apa lagi ya yang ada di living room-nya? Oke, nih kita coba beberapa nomor ya. Setelah itu kamu bayangkan di living room kamu sendiri. In my living room, there is a sofa in front of the television. Di ruang keluarga saya, ada sebuah sofa di depan televisi. Kemudian, I have a television in front of that sofa. Jadi karena sofanya di depan televisi, otomatis televisinya di depan sofa dong. Kemudian number 5, there is a bookshelf on the right of the television. Ada sebuah rak buku di sebelah kanan dari TV. Kemudian I have a small table next to the sofa.
Jadi saya punya meja kecil di sebelah dari sofa. Well, my lovely student, silahkan dilanjutkan. Bayangkan living room masing-masing dan tulis nama-nama bendanya, kemudian juga berapa jumlahnya dan di mana posisinya. Oke, my lovely student, sampai di sini bisa dipahami penjelasannya? Oke, thank you, good. Jika ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom komentar. Well, my lovely student, thank you for your attention. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.